TV News. Bersama saya Agnes Aurelia dan rekan Saya Syifa Khairiyah. Pemirsa, di tengah gaya hidup yang serba cepat dan konsumtif, tren hidup minimalis justru semakin diminati anak muda. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya minat terhadap gaya hidup yang lebih sederhana dan juga fungsional. Baik, menurut Dr. Dwi Haryanto, SSOS MSI, generasi muda menghadapi tantangan ekonomi seperti mahalnya properti dan biaya hidup. Gaya hidup minimalis jadi strategi bertahan sekaligus bentuk kritik terhadap budaya konsumtif, ungkapannya. Baik pemirsa, untuk mengetahui seputar gaya hidup minimalis yang digandrungi oleh anak muda, kini telah bergabung bersama kami Az-Zahra Hainan Maisha, rekan kami yang akan meliput secara langsung tentang gaya hidup minimalis. Silakan Az-Zahra. Baik Agnes dan Syifa, pemirsa kembali lagi bersama saya Az-Zahra Hainan Maisha. Dan saat ini, seperti yang kita tahu bahwa gaya hidup minimalis tengah digandrungi oleh para pemuda. Maka dari itu saat ini saya sudah bersama salah satu dari penghuni kosan Damai. Baik Mbak, boleh diperkenalkan namanya siapa dan pekerjaannya apa untuk saat ini? Oke, perkenalkan nama saya Rita, pekerjaan saat ini adalah sales marketing. Oke Mbak Dita, mungkin biar akrab aja ya. Mbak Dita, aku mau tahu dong kalau misalnya Mbak Dita itu mulai kos tuh sejak kapan? Kalau mulai kos di kosan ini sejak tahun 2002 akhir ya, sampai sekarang. Oke, kira-kira ada alasan tertentu nggak sih buat Mbak untuk memilih ngekos? Ya, salah satunya banyak ya alasannya kenapa kita milih ngekos. Salah satunya karena biaya kosnya yang lebih murah, askesnya yang mudah. Kita juga nggak butuh yang namanya perawatan buat kosnya. Yang ketiga, yang keempat kebebasan, dan yang kelima komunitas dan fleksibel. Oke, menurut Mbak penting nggak sih untuk anak muda menerapkan gaya hidup minimalis? Sangat penting ya buat anak muda itu menerapkan gaya hidup minimalis. Karena apa? Dengan adanya gaya hidup minimalis, jadi kita bisa buat merancang atau kita juga bisa yang namanya membatasi diri kita di lingkungan, seperti kita juga bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat kayak mengurangi stres, meningkatkan hal-hal yang fokus terhadap lingkungan dan juga kita juga bisa melakukan hal-hal yang arahnya ke hal-hal yang positif. Oke, untuk kos itu seperti yang pemirsa dan Mbak Dita tahu ya, kalau kos itu merupakan sebuah gaya hidup minimalis yang notabene-nya tuh serba-serbi hemat. Kira-kira ada nggak sih pengaruh terhadap keuangan Mbak? Dan gimana caranya Mbak bisa bertahan di fase hidup atau gaya hidup minimalis yang serba-serbi hemat? Iya, untuk bertahan hidup dengan cara hemat atau gaya minimalis saat ini, ya kita harus bisa kayak memanage keuangan antara pengeluaran dan pemasukan. Contohnya, seandainya kita harus yang namanya, hari ini aku harus seperti ini, aku butuh hal ini, tapi aku dengan keadaan uang aku yang seperti ini, aku membutuhkan sesuatu. Jadi kayak istilahnya tuh gini, kita lebih mengutamakan yang dibutuhkan daripada keinginan. Mengutamakan yang dibutuhkan daripada keinginan. Baik Mbak Dita, kita ke pertanyaan terakhir pemirsa. Apa tantangan Mbak Dita dalam menerapkan gaya hidup minimalis saat ngekos? Ya, saat ini tantangan dalam menerapkan gaya hidup minimalis itu ya kayak kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Habis itu kita harus memprioritaskan apa yang harus kita prioritaskan. Dan kesulitan buat kita harus itu tadi harus beradaptasi dengan lingkungan, itu aja sih. Baik Mbak Dita. Oke, dari cerita singkat yang Mbak Dita sampaikan, kita jadi mengenal tentang apa itu gaya hidup minimalis, bagaimana tantangannya, pengaruhnya terhadap keuangan, dan saya mengucapkan terima kasih banyak Mbak Dita atas kesempatannya. Kalau begitu saya Az-Zahra Hainan Maisha, saya kembalikan kepada Syifa dan Agnes. Terima kasih. Baik, terima kasih Az-Zahra Hainan Maisha. Wah, luar biasa sekali ya ternyata pengaruh dari gaya hidup minimalis ini. Betul sekali Syifa, ternyata gaya hidup minimalis dapat mempengaruhi kesehatan mental, kondisi finansial, kualitas hubungan, keberlanjutan lingkungan, dan kedalaman makna hidup. Baik pemirsa, setelah tadi kita sama-sama menyaksikan langsung liputan tentang gaya hidup minimalis, sekarang saya dan Syifa akan mengajak Anda untuk menyelami dunia kuliner yang sedang naik daun. Khususnya di kalangan anak muda, banyak sekali tren kuliner baru yang bermunculan dan berhasil mencuri perhatian baik dari sisi rasa maupun tampilan yang unik.
Betul sekali Agnes. Dan untuk itu pemirsa, kali ini kita telah bergabung dengan rekan kami Raifanes Arashid yang saat ini sudah berada di lokasi dan siap membagikan pengalaman serunya dalam berburu kuliner kekinian nih. Jangan kemana-mana karena Raifanes akan membawa kita menjelajahi berbagai cita rasa menarik yang sedang hits di kalangan remaja. Silahkan Raifanes. Baik, Agnes dan Siva, terima kasih. Saya Raifanes Arashid dari Kreatif TV ingin melaporkan bahwa saya sedang ada di salah satu gerobak makanan yang ada di pinggir dekat Rumah Sakit Polri. Jadi kali ini yang saya akan datangi adalah gerobak mie ayam. Langsung aja yuk, pemirsa. Pemirsi, Mas, saya boleh nanya-nanya nggak seputar mie ayam? Boleh. Jadi Mas udah mulai usaha mie ayam itu dari kapan ya Mas? Ya 20-an lah. 20 tahun? Wah, sudah lama banget pemirsa. Mulai usaha mie ayam ini ada dari ide sendiri atau memang ada terusan dari keluarga ya? Ide sendiri. Ide sendiri? Iya, ide sendiri. Ide sendiri guys. Biasanya tuh Mas kalau lagi jualan mie ayam gini nih dan di depan sekolah Persis itu biasanya paling rame tuh jam berapa ya Mas? Ya, kita jam 12 apa tuh? Anak sekolah istirahat. Oh, sekitar jam 12 pas anak sekolah itu istirahat guys. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, biasanya tuh Mas sehari penghasilan bersihnya berapa ya? Ya 100 kali. 100.000. Iya. Lumayan ya teman-teman. Oke, langsung aja kita cobain rasa mie ayam yang gak pernah gagal ini kata. Oke. Nah, ini nih teman-teman, mie ayamnya udah jadi. Langsung aja kita cobain ya. Langsung aja kita lahap sekali nih. Rasa mie-nya tuh kenyal ya teman-teman. Terus di sini banyak ayamnya juga dan bakso yang lumayan cukup besar. Dan di sini juga ada sayuran. Baik pemirsa, sampai jumpa. Saya mau lanjut makan dulu ya. Saya kembalikan dengan Agnes dan Siva di studio. Bye bye. Baik, terima kasih Raifanes untuk liputan yang sangat menarik. Jadi makin kebayang ya sih Pak, kenapa mie ayam tetap jadi salah satu kuliner favorit masyarakat dari dulu hingga sekarang. Betul sekali nih Agnes. Dan pemirsa, mie ayam itu memang sederhana, tapi rasanya yang khas dan selalu bikin rindu. Tekstur mie yang kenyal dipadukan dengan kuah gurih dan topping ayam yang manis gurih jadi kombinasi yang sulit buat dilupain. Baik pemirsa, semoga liputan tadi bisa menjadi inspirasi untuk para pemirsa di rumah yang siapa tahu ingin mencoba untuk membuat mie ayam sendiri atau bahkan ingin mencoba membuka usaha kuliner berbasis mie ayam yang penuh cita rasa lokal nih. Baik pemirsa, terasa seluruh rangkaian berita hari ini telah kami sajikan untuk Anda. Banyak hal yang menarik yang semoga bisa menambah semangat dan wawasan Anda. Kami berharap informasi yang kami hadirkan hari ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk aktivitas Anda ke depannya, termasuk dalam mencoba hal-hal baru seperti berkreasi di dapur. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami. Saya Syifa Fredian dan rekan saya Agnes Aurelia, mewakili seluruh tim yang bertugas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Kreatif TV News berikutnya.